warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak Rudi? Alhamdulillah. Nah, Pak Rudi, sebelum saya berperan sebagai konselor, saya kan berperan sebagai konselor Pak Rudi ini. Nah, yang akan memperhatikan kegiatan coaching Pak Rudi terhadap coachingnya nanti, seperti itu. Nah, namun sebelum Pak Rudi memulai percakapan, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian observasinya dulu. Supaya apa? Supaya Pak Rudi tahu gitu ya. Nah, nanti rubrik penilaian Pak Rudi ini sudah memiliki, ibarat Pak Rudi di sini sudah memiliki prinsip ya dari seorang coach, yaitu tentang kemitraan. Nah, kemudian tentang proses kreatif. Nah, kemudian tentang memaksimalkan potensi yang ada. Nah, Pak Rudi sebelum dimulai kira-kira dari kompetensi tersebut yang sudah saya sebutkan tadi seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, kompetensi yang mana nih yang bisa Pak Rudi kembangkan ketika menjadi coach nantinya? Yang akan saya kembangkan nantinya ketika saya menjadi coach itu adalah memaksimalkan potensi. Memaksimalkan. Terima kasih Pak Rudi. Nah, silakan Pak Rudi dan coachingnya melakukan coaching ya Pak ya. Iya. Saya persilakan Pak Rudi ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bu? Saya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan selalu sehat berikutnya ke depannya. Nah, tujuan Ibu datang kemari itu untuk apa ya, Bu ya? Begini Pak, saya punya permasalahan di sekolah. Karena yang ingin saya bicarakan ini tentang di sekolah. Jadi saya ada sedikit permasalahan di sekolah saya. Jadi makanya saya datang menemui Bapak. Permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan dan ingin Ibu cari solusinya supaya permasalahan itu nantinya bisa mendapatkan solusi. Masalah apa itu? Jadi begini Pak, saya itu ditugaskan diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah saya yang sekarang itu kurang lebih Januari 2020. Jadi saya masuk ke sekolah itu dalam beberapa bulan saya baru tahu bahwa di sekolah saya ada satu keluarga yang terdiri dari kepala sekolah, semuanya bekerja di sekolah saya menjadi satu guru NS, dua guru honor, satu guru honor, satu operator, satu pesulung, satu guru NS, bapaknya ini. Jadi saya rasa kenapa saya datang ke sini? Karena saya rasa selama ini banyak kebijakan saya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena ketidakprofesionalan di antara mereka. Terkadang ada baking, kemudian ada tugas yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh salah satu dari mereka karena dibantu oleh keluarga yang lain. Sehingga bagi saya itu menjadi masalah, Pak. Jadi kalau saya perhatikan permasalahan yang Ibu hadapi ini yaitu di sekolah Ibu itu ada satu keluarga itu terdiri atas 4 orang yang berada di situ gitu ya. Jadi sehingga Ibu mau menetapkan kebijakan itu pun susah karena ada backingan dari Ibu ya. Oke, dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi, apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan atau dari akhir pembicaraan ini apa yang ingin Ibu lakukan, apa yang Ibu dapatkan nantinya? Jadi begini, saya itu selama ini seperti biasa alasannya. Ketika saya ingin melihat apa benar-benar ingin membuat kebijakan saya dilaksanakan secara utuh, saya tidak mendapatkannya. Karena ada tadi ya, ada BT, kemudian ada ditutup-tutupi, BT segala macam kan. Itu permasalahan yang pertama. Jadi saya itu tidak memberhentikan mereka, karena kalau memberhentikan itu menyakiti mereka. Tetapi kebijakan saya dilakukan oleh mereka secara profesional. Jadi saya ingin mereka tetap, bukan ingin ya, karena mereka tidak mungkin saya keluarkan. Mereka boleh tetap berada di sekolah
lama di ruang guru, tetapi saya inginkan mereka bekerja selayaknya seperti guru-guru yang lain yang tidak ada keluarganya di sana. Mereka paham tugas dan pokok fungsi mereka. Jadi itu Pak masalahnya. Jadi saya ingin saya seperti itu. Saya tidak menyakiti mereka dengan memecat, tetapi mereka jangan menyakiti saya dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang semestinya. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang disampaikan tadi, dan apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi selama ini, begitu saya tahu, pada awal-awal tidak terlalu nampak ada apa ya, semacam namanya satu keluarga itu sikap ketidakprofesionalan itu pasti ada. Pada awal-awal belum terlalu nampak, tapi berjalan beberapa bulan sudah dilihat. Ini saya mulai berkonsultasi. Saya sudah berkonsultasi dengan pihak pengawas, kemudian dengan komite, bahkan dengan orang di dinas pendidikan bagian Diknas. Jadi saya sudah berkonsultasi bagaimana caranya mengatasi ini. Rata-rata menyarankan untuk profesional memberhentikan. Seperti itu. Jadi saya tidak ingin sebenarnya seperti itu. Saya ingin mencari jalan tengah yang terbaik. Saya juga pernah terkait mereka yang tidak sepenuhnya menjalankan kebijakan di sekolah atau kewajiban lah, jangan kebijakan, kewajiban mereka di sekolah. Saya sudah mengambil yang bersangkutan, orang tuanya yang ada di situ, bukan orang tuanya yang ada di situ, yang sebagai guru senior, jauh di atas saya. Jadi kebijakan saya tidak dilakukan secara utuh itu karena itu. Saya sudah melakukan itu, Pak. Sudah mengambil yang bersangkutan itu. Jadi sudah banyak hal yang dilakukan ya mengatasi masalah. Bagi Ibu masih ada yang harus dibenahi lagi, ya. Nah kemudian Bu, dalam waktu terdekat ini, apa yang paling bisa dilakukan dari permasalahan yang ada di sekarang? Mungkin saya belum berbicara kembali atau berkonsultasi kembali dengan pengawas dan komite, karena komite dan pengawas adalah sektor pendidikan paling dekat dengan sekolah. Saya mungkin pada saat pertemuan saya pertama kurang detail menjelaskan, kan? Jadi saya ingin kembali berkonsultasi mendapatkan solusi yang lebih baik. Saya berharap ini juga harapan saya, semoga nantinya permasalahan yang hadapi itu dapat terselesaikan dengan baik sehingga tidak merugikan antar dua belah pihak. Saya harap minggu depan saya dapat mengetahui apakah sudah ada perkembangan dari permasalahan yang dilakukan, karena waktu juga tidak memungkinkan ya. Jadi kita akhiri sampai di sini kegiatan coaching kita, kegiatan penyelesaian masalah yang dilakukan. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke Pak Rudi, setelah saya mengamati nih kegiatan coaching antara Pak Rudi, antara coach dengan coachee tadi, menurut saya di selama sesi percakapan ini tadi sangat menarik sekali Pak Rudi ya. Nah, coach itu berhasil menciptakan suasana yang aman, yang nyaman bagi coachee-nya untuk berbagi perasaan. Nah, di mana tadi udah mendapatkan solusi kalau sudah saya perhatikan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga coachnya atau Pak Rudi di sini sudah menggunakan pertanyaan yang begitu terbuka sekali, sehingga Pak Rudi sangat efektif untuk membantu coachee menggali permasalahan-permasalahan dan juga menggali solusi-solusi seperti itu ya. Nah, sehingga di dalam akar permasalahannya ini mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu Pak Rudi ya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rudi atas pertanyaan yang sudah Bapak Rudi berikan kepada coachee, sehingga di sini coachee-nya mendapatkan solusi terbaik. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi. Sama-sama ya.